Ini merupakan sebuah database manajemen sistem. Itu ada list yang nama-nama database. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Saskar Mirando. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai MySQL. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai MySQL, jadi MySQL ini merupakan sebuah database manajemen sistem atau yang sering disingkat dengan nama DBMS, yang dimana MySQL ini dijalankan menggunakan perintah SQL. Nah, SQL ini sendiri itu merupakan bahasa query, struktur query language, bahasa query yang dimana nanti kita bisa menulis bahasanya itu untuk menampilkan data yang ada di dalam table, atau membuat database, atau mengedit database dan juga menghapus database itu dengan menggunakan bahasa SQL atau bahasa query. Nah, jadi untuk DBMS-nya kita menggunakan MySQL. Jadi MySQL ini merupakan database manajemen sistem yang dimana gunanya untuk supaya kita itu memanajemen sebuah database-nya kita atau sebuah database aplikasi kita. Jadi seperti itu. Nah, MySQL ini juga merupakan RDBMS. Nah, apa itu RDBMS? RDBMS itu merupakan singkatan dari Relational Database Management System. Jadi kalau misalnya tadi MySQL ini itu juga merupakan database management system. Nah, MySQL itu juga merupakan RDBMS. Nah, RDBMS ini adalah relational database management system. Nah, RDBMS ini itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada juga yang namanya Oracle. Yang kedua ada yang namanya MS. MS ini Microsoft SQL Server. Yang ketiga itu MySQL, dan yang keempat itu ada yang namanya Microsoft Access. Nah, keempat ini juga merupakan bagian dari RDBMS, yang dimana keempat ini digunakan untuk membuat database yang bersifat relasional. Nah, dari keempat RDBMS ini mereka juga menggunakan bahasa query yang sama, yaitu SQL. Jadi nanti ketika teman-teman itu memprogram suatu aplikasi menggunakan database, pastinya teman-teman pasti akan menggunakan bahasa SQL. Nah, kalau saya sendiri untuk menggunakan RDBMS, saya lebih memilih MySQL. Karena kenapa? Karena MySQL ini lebih populer dan juga lebih mudah untuk kita sebagai seorang programmer pemula untuk digunakan. Ya, seperti itu. Dan juga MySQL ini pun itu sudah banyak digunakan di beberapa aplikasi berbasis web besar seperti Facebook, seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Mereka juga sudah menggunakan MySQL di sana. Oke teman-teman, jadi untuk itu dulu mengenai MySQL. Dan nanti di video ini kita itu akan mempraktikkannya bagaimana kita menggunakan SQL ini. Jadi nanti untuk database management sistemnya kita menggunakan software yang bernama MySQL. Sementara untuk bahasa query-nya kita gunakan SQL. Nah, jadi nanti di video ini kita akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita itu bisa memanipulasi database menggunakan query yang ada, menggunakan query-query yang telah disediakan oleh SQL itu sendiri. Oke teman-teman, saya harap sampai di sini teman-teman dapat memahaminya. Oh iya, jadi ketika teman-teman nanti di luar sana mungkin ketemu misalnya semacam MySQL dan juga SQL adalah sama. Nah, teman-teman, ini MySQL dan SQL ini jelas bukan hal yang sama, ini berbeda. MySQL ini
semacam perangkat lunak, semacam software, semacam sistem yang dimana nantinya gunanya untuk kita itu memanage sebuah database yang ada. Sementara SQL ini itu adalah bahasa query-nya, bahasa yang dimana kita bisa menghapus, mengedit, menambahkan data, menampilkan data dengan menggunakan MySQL. Jadi nanti ada semacam software yaitu namanya MySQL untuk kita itu bisa memainkan database yang akan kita pakai di aplikasi nanti. Oke teman-teman, saya harap teman-teman dapat memahaminya. Jadi nanti ketika teman-teman itu ketemu misalnya ada artikel MySQL dan juga SQL itu sama, itu jelas hal yang berbeda teman-teman. Karena SQL juga itu bisa digunakan di Oracle misalnya, Oracle atau Microsoft SQL Server. Jadi ini jelas hal yang berbeda. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk teorinya. Jadi kenapa saya jelaskan dulu mengenai teorinya, agar supaya teman-teman itu dapat memahaminya dengan lebih dalam lagi. Dan teman-teman harus tahu juga dulu untuk teorinya mengenai MySQL, agar supaya teman-teman pun tidak kebingungan nih tentang mengenai apa itu MySQL dan juga SQL. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, MySQL itu adalah RDBMS, yang dimana MySQL ini sendiri merupakan software atau perangkat lunak untuk membantu kita menangani database. Sementara untuk SQL itu sendiri adalah bahasa query yang gunanya untuk supaya kita itu dapat menambahkan data, mengedit data, mendelete data, dan juga menampilkan data. Intinya di SQL itu adalah bahasa query yang untuk supaya kita itu dapat memanipulasi database yang ada. Ya, seperti itu. Oh iya, untuk database itu sendiri, jadi database itu artinya adalah sekumpulan data. Jadi di mana database ini sendiri itu nanti akan menyimpan data kita. Nanti misalnya kalau misalnya katakanlah di sebuah aplikasi itu memiliki beberapa form. Nah, form pertama misalnya dia di form register, misalnya form register. Nah, biasanya di situ disuruh untuk kita itu menginput nama lengkap, email, dan juga misalnya tempat tanggal lahir atau TTL. Saya taruh di sini saja TTL. Nah, nanti ketika user itu menginput data nama lengkap, email, dan juga tempat tanggal lahir, ketika username mengklik register, nanti data yang telah diinput oleh user ini itu nanti akan tersimpan ke database. Nah, jadi database itu gunanya untuk menyimpan data yang telah user kirim ke server, yang telah user masukkan di dalam aplikasi untuk menyimpan datanya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi database ini gunanya untuk supaya kita itu bisa menyimpan data-data yang ada. Ya sama seperti sebuah lemari, yang dimana lemari itu sendiri fungsinya untuk supaya kita itu bisa menyimpan misalnya baju kita atau celana kita dan lain sebagainya. Nah, di sana kita itu bisa menyimpannya itu di dalam lemari agar supaya data itu tidak mudah hilang dan lebih mudah untuk kita cari. Ya seperti itu. Nah, itu juga yang dimaksud dengan database. Oke. Teman-teman sampai di sini paham dulu. Nah, oke lanjut. Terus sebentar ya, teman-teman. Nah, terus kita akan coba juga langsung untuk, jadi nanti kita akan menggunakan sum. Nah, di video ini saya akan menggunakan sum untuk menjalani perintah SQL. Untuk menggunakan MySQL ini sendiri saya akan menggunakan sum. Sebenarnya teman-teman, nah jadi oke, jadi sum ini semacam software yang dimana gunanya ini sum ini sendiri itu sudah terdapat beberapa software. Jadi di dalam sini ini sudah ada web server yang
yang namanya Apache dan juga MySQL, FTP kalau nggak salah juga FTP, dan masih ada banyak lagi teman-teman di dalam SAM ini. Jadi SAM ini adalah software atau perangkat lunak yang di dalamnya juga berisi perangkat lunak lainnya seperti web server, seperti MySQL, seperti FTP, dan lain sebagainya. Jadi gunanya SAM ini kita tidak perlu mendownload satu-satu, misalnya web server Apache, terus MySQL, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mendownloadnya langsung satu persatu seperti itu, tapi kita hanya tinggal mendownload SAM ini. Jadi SAM ini hanya semacam paket, hanya semacam software paket yang dimana terdapat beberapa software juga. Oke, jadi kita akan menggunakan SAM ini. Saya akan klik sini. Nah, nanti untuk mendownloadnya sebentar ya, saya download SAM. Teman-teman tinggal pilih yang yang ini. Nah, di download, di menu download teman-teman tinggal memilih yang versi berapa, seperti itu. Nah, di sini ada versi 8.1.12. Di situ juga support PHP 8.1.12. Dan nanti teman-teman bisa download di paling terakhir atau juga di yang pertama. Itu tergantung teman-teman akan memilih yang mana. Oke, jadi seperti itu. Terus ini di sini SAM ini juga mendukung beberapa sistem operasi. Nanti teman-teman tinggal memilih saja sesuai dengan PC yang teman-teman, sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Linux, tentunya teman-teman download yang Linuxnya. Kalau teman-teman menggunakan Mac OS, tentunya teman-teman download yang Mac OS-nya. Oke, sesuai sistem operasi yang teman-teman gunakan. Ya, seperti itu. Nah, terus selain SAM juga sebenarnya kita juga bisa menggunakan MySQL itu sendiri. Jadi kita tidak kalau misalnya teman-teman itu tidak mau untuk menggunakan, misalnya teman-teman hanya menggunakan MySQL, tidak menggunakan web server seperti Apache, sebenarnya itu bisa. Jadi teman-teman tinggal menggunakan MySQL. Ya, nanti teman-teman ke Google cari download MySQL. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan MySQL tersendiri, teman-teman bisa download SQL-nya sendiri di sini. Terus teman-teman klik ini. Terus teman-teman pilih yang MySQL Community Server. Nah, terus teman-teman tinggal mau milih yang sistem operasi apa. Terus teman-teman tinggal download yang ini. Nah, nanti dia akan berbentuk zip, lalu teman-teman cari file yang .exe-nya untuk diinstal. Nah, sama halnya juga dengan SAM, nanti ketika teman-teman klik download, nanti setelah download teman-teman tinggal install, dan cara untuk menginstalnya cukup mudah. Teman-teman tinggal next. Tapi jangan lupa juga untuk menyesuaikan sesuai pengaturan yang ada di PC-nya teman-teman. Oke. Nanti tinggal di next saja. Nanti untuk lokasi penyimpanannya biasanya itu ditaruh di harddisk C teman-teman, di harddisk C seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ketika teman-teman menginstal SAM, biasanya muncul sebuah pop-up yang untuk dimana SAM itu meminta untuk teman-teman itu mengizinkan untuk SAM itu dapat mengakses aplikasi itu. Ya, nanti kalau misalnya muncul sebuah pop-up, nanti teman-teman tinggal klik saja allow access. Oke, terus teman-teman tinggal next saja. Oke, jadi seperti itu. Terus ya, jadi kalau misalnya SAM-nya teman-teman sudah berhasil, nanti di harddisk C ini akan muncul folder SAM. Nah, kita bisa buka folder SAM-nya. Nah, di dalam folder SAM ini terdapat folder MySQL juga. Nah, MySQL, nah ini. Jadi nanti ini akan kita gunakan teman-teman. Nah, nanti di sini juga di dalam folder MySQL terdapat folder bin. Nanti di sini juga yang akan kita pakai. Oke, folder-folder ini akan kita akses melalui CMD atau command prompt, yang dimana fungsinya untuk kita jalankan query-query
query-query SQL itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan MySQL menggunakan SAM ini, kita perlu untuk mengstartnya terlebih dahulu. Sebentar, saya sudah nyalakan ini terlebih dahulu. Saya coba untuk keluarkan, saya quit dulu teman-teman. Saya dulu. Sebentar, ini not responding, exception, access violation in a module. Sebentar ya teman-teman, ini sedang ya, dia minta untuk close secara paksa. Oke. Nah, saya sudah keluarkan ini. Oke, dia hilang. Nah, nanti untuk menggunakan SAM teman-teman tinggal cari, kalau misalnya setelah selesai install, teman-teman tinggal cari SAM control panel. Nah, ini dia. Saya klik ini, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Jadi dia ada FileZilla, ada Mercury, ada Tomcat. Dan nanti di video ini kita hanya menggunakan MySQL ini, hanya menggunakan modul MySQL. Untuk Apache ini sendiri kita tidak perlu untuk menggunakannya di video ini. Tapi kita hanya menggunakan MySQL ini sendiri. Oke. Oh iya, ternyata Apache ini kita akan menggunakannya. Nanti kita akan menunjukkan juga sisi GUI-nya, graphical user interface-nya. Jadi nanti kan ketika kita menggunakan MySQL ini, kita hanya melalui command prompt nih. Nah, nanti setelah itu kita juga akan menggunakannya melalui GUI-nya, yaitu ada yang namanya itu disebut dengan phpMyAdmin. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama di dalam dunia pemrograman mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya phpMyAdmin, yang dimana phpMyAdmin itu sendiri gunanya untuk supaya mempermudah kita untuk membuat database yang ada, untuk mendelete, mengupdate, membuat dan juga menampilkan database yang ada. Oke, jadi phpMyAdmin itu sangat dipermudah sekali teman-teman, karena tidak mungkin juga kalau misalnya kita itu membuat database, mengedit database dan lain sebagainya itu menggunakan query SQL dari kita menggunakan hanya melalui CMD-nya saja. Jadi kalau misalnya kita mau merelasikan table satu ke table yang lain, tentunya sangat ribet kalau misalnya kita itu hanya menggunakan command prompt saja. Tapi kita juga agar lebih mudahnya kita juga perlu untuk menggunakan yang GUI-nya, yaitu phpMyAdmin, agar supaya kita bisa lebih mudah membuat dan menyusun database kita dan juga mendesain database-nya kita. Ya, seperti itu. Jadi untuk video ini tentunya saya akan menyalakan kedua modul yang ada, yaitu Apache dan juga MySQL. Oke. Nah, kenapa Apache itu harus di start? Karena Apache ini adalah web server. Nanti ketika web server ini kalau saya mau mengakses phpMyAdmin-nya di browser, maka tentunya dia tidak akan terakses karena Apache ini belum menyala, karena web servernya itu belum menyala. Seperti itu. Oke teman-teman, saya coba langsung saja start. Saya coba keluarkan. Nah, kalau teman-teman keluarkan ini juga tidak masalah, dia tetap akan terus berjalan. Saya keluarkan. Oke. Nah, sekarang saya akan buka command prompt saya. Di sini tinggal ketik saja CMD, lalu klik command prompt. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Saya coba melebarkannya, membesarkannya. Nah, di sini kita berada di dalam lokasi hard disk C, folder user, folder Alsasker Mirando. Nah, saya mau mundur nih. Saya mau mundur sampai ke C. Caranya tinggal cd titik 2 kali, terus cd titik 2 kali. Nah, terus cd SAM, cd MySQL, cd bin. Nah, seperti yang kita ketahui di hard disk C, kita sudah memiliki folder SAM, folder MySQL dan juga folder bin. Nah, untuk menjalankan MySQL di CMD, kita pindahkan dulu nih ke SAM MySQL bin. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal mengetikkan perintah. Sebentar dulu, saya hapus dulu. Nah, saya bersihkan maksudnya.
Nah, untuk menggunakan MySQL kita tinggal mengetikkan MySQL U garis U. Nah, garis U ini artinya itu username, terus root. Jadi root ini adalah username-nya, username root, terus P ini passwordnya. Nah, di sini saya karena passwordnya tentu jadi secara default itu MySQL di SAM-nya secara default itu tidak ada passwordnya. Jadi passwordnya itu kosong. Jadi di sini kita biarkan dulu dia kosong. Saya bisa enter. Nanti diminta untuk enter password, saya enter lagi, biarkan dia kosong karena memang passwordnya itu kosong, teman-teman. Enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nanti kalau di teman-teman juga muncul seperti ini, itu berhasil untuk menjalankan MySQL-nya. Welcome to the MariaDB monitor. Comments and with titik koma. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung nih lihat database apa-apa yang telah dibuat. Jadi kalau misalnya untuk melihat database-nya kita bisa ketikkan perintah show databases titik koma. Nah, teman-teman perlu ingat untuk menulis perintah SQL-nya, perintah MySQL-nya kita perlu memberikan dia titik koma. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan dia titik koma, ketika saya enter, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya itu belum selesai perintahnya, teman-teman. Dia belum selesai, tapi kita sudah mengenternya. Nah, makanya untuk supaya dia selesai, ya kita tinggal tambahkan dia titik koma. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada database nih, sudah ada beberapa database seperti apps, information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, dan juga database test. Oke, ini untuk memunculkan database. Nah, sekarang saya mau membuat database. Saya mau buat database yang baru. Saya bisa mengetikkan dia seperti ini, create database. Nah, ini nama database-nya. Jadi tergantung saya misalnya di sini saya mau menulis database-nya itu katakanlah semacam toko online misalnya ya, toko online seperti ini, lalu terakhirnya titik koma. Saya enter. Nah, ketika dia muncul pesan query OK, one row affected atau query OK, maka itu tandanya telah berhasil dibuat. Oke. Nah, untuk memastikan apabila toko online itu telah dibuat, kita tinggal ketik lagi show databases, jangan lupa titik komanya, enter. Nah, kita lihat di sini sudah ada database yang baru yang bernama toko online. Oke, ya seperti ini. Nah, terus saya juga bisa jadi toko online. Jadi untuk menggunakan database, jadi nanti kita itu untuk membuat table, untuk menginput data di dalam table, untuk menginput data di dalam database, mengedit data di database, menghapus data di database, kita perlu dulu untuk menggunakan database-nya. Jadi di MySQL itu kita harus menggunakan juga perintah use untuk menandakan bahwa kita sedang menggunakan database, misalnya database toko online. Jadi nanti di sini saya ketikkan use diikuti dengan nama database-nya, use toko online titik koma. Nah, nanti di sini akan muncul pesan database change. Nah, terus di sini sudah muncul nih toko online. Ini berarti kita sedang menggunakan database yang bernama toko online. Oke. Jadi nanti kita bisa membuat table di sini. Menginput data, mengedit data, menghapus data, menampilkan data juga bisa di sini. Oke, jadi kita sudah menggunakan database toko online. Nah, di dalam database toko online ini, misalnya saya mau mempunyai table user dan juga produk. Nah, jadi untuk membuat table sendiri, kita tinggal membuat dia dengan perintah create table. Misalnya table user pertama yang saya buat, table user. Nah, kan biasanya nih teman-teman, ketika teman-teman itu membuat aplikasi, nanti di dalam table itu terdapat kolom yang kolomnya itu nanti secara otomatis
akan mengisi data secara otomatis. Jadi misalnya di situ biasanya terdapat field ID yang ID itu sendiri dia auto increment. Nah, auto increment itu dia secara otomatis akan menambahkan satu angka ketika ada data yang baru. Jadi misalnya ketika saya input data yang pertama, tentu ID-nya itu dia akan 1, terus nanti saya akan input data yang kedua, nah maka ID-nya itu akan menjadi 2. Begitu seterusnya, dia akan menjadi 3, dia akan menjadi 4, dia akan menjadi 5, dan seterusnya. Sesuai data yang akan kita input. Nah, untuk membuat auto increment-nya di MySQL ini sendiri, kita tinggal mengetikkan create table user ID. Nah, diikuti juga dengan tipe datanya integer tentunya, integer. Lalu di sini saya berikan tanda not null. Not null ini artinya dia tidak boleh kosong. Terus saya tambahkan auto increment. Nah, ini untuk field ID-nya. Jadi saya membuat field ID yang dimana ID ini gunanya untuk kita buat dia menjadi auto increment. Nah, terus dia ada juga field yang lain. Nah, field ini atau kolom ini, kolom berikutnya kita bisa memberikan dia nama apapun. Nah, misalnya di sini saya mau membuat kolom, terus diikuti dengan tipe datanya. Tipe datanya itu varchar. Nah, varchar ini adalah tipe data yang dimana kita dapat menginput data string. Jadi nanti ketika kita mau membuat data string, maka tipe data yang cocok itu adalah varchar. Oke. Misalnya di sini ukurannya itu 50. Terus di sini juga ada kolom password atau field. Terus tipe datanya varchar, misalnya ukurannya 255. Terus ada kolom roll. Tipe datanya misalnya varchar, saya taruh 20 saja. Nah, yang terakhir kita mau memberikan tanda bahwa kolom ID ini itu adalah primary key, karena auto increment ini harus diberi tanda bahwa ini primary key. Nah, jadi primary key itu adalah sesuatu data yang unik yang nantinya gunanya untuk supaya kita itu bisa mengedit dan juga menghapus data berdasarkan ID atau berdasarkan primary key itu sendiri. Jadi primary key ini dia tidak akan bisa menyimpan data yang sama. Jadi dia hanya dapat menyimpan data yang unik. Ya, seperti itu. Nah, karena auto increment ini bersifat otomatis, alias dia itu akan bertambah 1, 2, dan 3 sesuai data yang kita input, maka tentunya data ID ini dia tidak akan ada yang sama, dia pasti akan berbeda terus. Makanya kita menggunakan yang namanya primary key, makanya kita buat primary key di sana. Oke teman-teman, terus ya primary key, buka tutup kurung. Nah, ini nama kolomnya itu ID. Nah, sudah selesai. Terus terakhir kita tutup kurung, kita titik koma, saya enter. Nah, dia query. Oke. Ini berarti kita sudah berhasil membuat table user. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Terus saya akan coba untuk saya coba dulu lagi. Misalnya saya mau create table product, ID int not null auto increment. Misalnya di sini nama produk, saya taruh nama saja. Terus di sini juga ada stok misalnya, terus di sini ada harga. Oh iya, jangan lupa juga dengan tipe datanya, saya hampir lupa. Misalnya di sini 100, stok int, harga juga int. Sini kita taruh primary key, ID titik koma, saya enter. Oke, berhasil. Nah, untuk kita itu bisa melihat table yang telah kita buat, kita tinggal mengetikkan show tables titik koma, enter. Nah, maka dia akan menampilkan table yang ada di dalam toko online, yang ada di database toko online. Jadi seperti ini.
Oke, kita lanjut lagi. Untuk menampilkan tabel kita sudah. Nah, terus di sini kita sudah membuat tabel user dan juga produk. Nah, di sini saya mau untuk menginput data di tabel user. Nah, bagaimana cara menginput data? Nah, caranya itu cukup mudah. Kita tinggal menggunakan yang namanya insert into, diikuti dengan nama tabelnya. Nama tabelnya itu user, insert into user, buka tutup kurung. Di sini itu diberi tahu kepada SQL bahwa kira-kira kita itu akan menginput data user di kolom apa saja. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan dia kolom username, password, dan juga role. Nah, di sini kita beritahu ke SQL bahwa kita mau menginput data user itu pada kolom, hanya kolom username, password, dan juga role. Jadi untuk kolom ID-nya kita tidak perlu, karena dia akan otomatis menginput sendiri, terinput sendiri datanya. Nah, terus diikuti dengan values. Nah, values ini itu nilainya. Nah, jadi nilainya apa nih? Misalnya saya mau username, misalnya Alsaskar. Nah, diikuti dengan koma. Terus di sini 1 2 3 passwordnya. Terus di sini misalnya role-nya admin. Tutup kurung, saya titik koma, enter. Nah, maka datanya telah berhasil. Nah, untuk teman-teman saya juga coba untuk insert into datanya lagi. Nah, untuk supaya kita tidak mengulang lagi mengetik query-nya, karena kita akan menginput data lagi, kita tinggal tekan tombol atas pada keyboardnya kita, agar supaya dia langsung muncul query yang sudah kita ketik tadi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi nanti saya tinggal mengedit datanya. Misalnya di sini Mirando, saya enter. Nah, berhasil. Nah, untuk menampilkan data yang telah kita buat, kita tinggal mengetikkan select bintang from user titik koma. Nah, ini artinya apa? Ini artinya jadi SQL itu dia akan menampilkan bintang ini, artinya dia akan menampilkan semua kolom atau semua field yang dari table user. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, jadi ketika saya enter, nah maka dia akan menampilkan semua kolom yang ada di table user dan juga data-data yang ada di dalam table user. Seperti itu. Nah, di sini di kolom ID datanya itu ada 2, juga username, password juga ada 2, role juga ada 2. Seperti itu. Jadi datanya itu 2, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu mau menampilkan kolom data yang hanya di kolom username saja? Nah, kita bisa diketik perintah select username from user titik koma. Nah, jadi saya hanya menampilkan data pada kolom username saja. Jadi di sini dia hanya akan muncul Alsaskar dan juga Mirando, karena ini merupakan username saya. Username data yang ada di kolom username. Nah, terus bagaimana nih kalau misalnya kita itu hanya menampilkan satu data? Nah, jadi untuk cara menampilkan satu data, kita bisa select bintang from user where ID sama dengan 2. Nah, jadi untuk menampilkan salah satu datanya, tentunya kita harus memilih kolom yang unik, yaitu primary key-nya. Kita harus memilih primary key-nya yang mana, karena primary key ini adalah data yang unik. Jadi nanti kalau misalnya kita tidak memiliki data unik atau kolom yang unik, maka kita tidak akan bisa menampilkan bukan tidak bisa menampilkan ini ya teman-teman, sorry, saya salah. Maksudnya nanti ketika teman-teman itu tidak mempunyai data unik atau primary key, kolom primary key, teman-teman nanti tidak akan bisa menghapus dan juga mengedit data yang ada, karena tidak ada data unik di sana. Nah, untuk menampilkan data user yang ber-ID 2, hanya salah satu dari ini, kita tinggal memberikan dia perintah select bintang from user diikuti dengan perintah where, ini artinya di mana.
atau berdasarkan ID yang ID itu sendiri bernilai 2. Jadi ketika saya enter, nah dia akan muncul data user yang hanya muncul data user yang mempunyai ID 2. Oke, jadi seperti itu. Kita juga bisa misalnya select username from user where ID 2. Nah, kita juga bisa seperti ini. Oke. Teman-teman cukup mudah ya memahami MySQL ini. Terus saya juga mau untuk misalnya saya mau dia itu saya insert saja ya, insert into product. Saya mau sebelum itu saya langsung saja insert into product. Jadi di dalam produk itu ada kolom apa-apa ya teman-teman. Jadi ada nama, stok, dan juga harga. Nanti kita nama, stok, harga. Dengan values, nama misalnya di sini ale-ale ya. Saya coba saja, saya tes saja ale-ale. Terus stoknya misalnya 10, harganya 1000. Nah, jadi nanti ini kan stok dan juga harga itu tipe datanya integer ya teman-teman. Jadi nanti kita tidak perlu memberikan dia tanda petik seperti yang di ale-ale ini. Saya begini, titik koma, enter. Nah, gitu juga. Saya coba ganti misalnya di sini juga 2000. Di sini misalnya 20. Di sini namanya apa ya? Air mineral saja. Saya enter. Nah, dia seperti ini. Nah, untuk menampilkannya select bintang from product titik koma. Nah, dia seperti ini. Oke, ini sudah sampai di sini. Terus juga saya mau mengeditnya. Jadi di sini kita mempunyai dua data produk. Nah, saya mau mengedit data yang bernama ale-ale ini, produk yang bernama ale-ale. Saya mau mengeditnya dengan cara kita tinggal ketikkan perintah update, diikuti dengan nama tabelnya yaitu produk. Terus kita tulis perintah set. Ini artinya itu dapat dia mengatur kira-kira kolom mana. Nah, di sini set kolom. Saya mau kolomnya itu nama. Kolom yang akan kita edit itu yang dia bernama nama. Jadi saya set nama. Misalnya di sini saya mau ganti ale-ale ini menjadi misalnya menu apa ya? Nasi goreng misalnya, nasi goreng. Nah ya. Jadi untuk tanda petik ini hanya berguna untuk tipe data varchar ya teman-teman, tipe data string. Jadi kalau nanti kita mau mengedit data stok, misalnya 10 ini kita mau edit, tentunya kita tidak perlu untuk menggunakan tanda petik seperti ini. Oke. Nah iya, untuk mengedit data juga kita tidak hanya bisa menggunakan satu kolom saja, tapi kita juga bisa menggunakan beberapa kolom. Jadi kita bisa mengedit beberapa kolom saja. Nah, untuk kasus ini saya hanya mengedit satu kolom. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengedit lebih dari satu kolom, teman-teman tinggal pisahkan dengan koma. Jadi terus di sini misalnya teman-teman mau mengedit kolom stok atau field stock yang sama dengan, jadi misalnya 10 atau 5. Oke, saya contohkan saja. Terus nanti untuk mengeditnya kita harus menambahkan perintah where. Kita harus memberitahu nih kira-kira data mana yang akan kita edit. Jadi misalnya di sini where ID sama dengan 1. Nah, ID 1 yang akan kita edit. Data yang mempunyai ID 1 yang akan kita edit. Ya seperti itu, nanti dia akan mengedit data yang ber-ID 1, yaitu ale-ale ini. Ketika saya enter,
Nah, query oke. Ini menandakan berarti berhasil. Ya, saya salah lagi, saya ketik tombol atas. Lanjut, kita lihat lagi datanya, select bintang from product, titik koma, enter. Nah, ini data ale-alenya sudah tidak ada, maka dia sudah berubah menjadi nasi goreng, stoknya sudah jadi 5, harganya tetap sama karena kita tidak mengedit harganya. Nah, terus untuk menghapusnya, untuk menghapus data produk, misalnya saya mau menghapus nasi goreng ini, kita tinggal memberikan dia perintah delete from nama tabelnya yaitu product where id 1 misalnya, atau teman-teman bisa pilih 2, terserah teman-teman, sama dengan 1, titik koma, enter. Nah, saya coba tampilkan, select bintang from product, koma. Nah, data yang satunya dia sudah hilang, jadi di sini tinggal 1. Nah, jadi seperti ini teman-teman mengenai MySQL, mengenai bahasa query yaitu SQL sendiri. Nah, nanti teman-teman perintah-perintah ini akan sangat berguna teman-teman, terutama ketika teman-teman itu membangun sebuah aplikasi yang mempunyai database. Jadi nanti di dalam kode programnya kita akan menggunakan select bintang from product. Perintah-perintah ini update product, set nama dan lain sebagainya. Perintah-perintah SQL ini nanti kita akan gunakan di dalam bahasa pemrograman seperti misalnya Node.js, yaitu JavaScript, atau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman Dart, atau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan nanti di dalam bahasa pemrograman itu ketika kita mau menggunakan MySQL atau database relasionalnya, kita akan menggunakan bahasa query yang namanya SQL, yaitu query-query ini nih yang kita ketik-ketik tadi, select, update, dan juga delete, dan juga insert data. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di video ini kita belajar betul-betul belajar dasar mengenai MySQL, mengenai bahasa query yaitu SQL. Nah, kenapa ini penting? Karena tentunya ini akan sangat berguna, akan memang penting sekali ketika teman-teman membangun aplikasi menggunakan database, karena tidak mungkin teman-teman itu membangun aplikasi tanpa ada yang namanya database, karena itu sangat mustahil sekali. Maka untuk itu teman-teman harus belajar yang ini, select bintang from. Jadi nanti di codingnya itu akan kita ketik, misalnya untuk menampilkan data produk di aplikasinya kita tinggal mengetikkan perintah SQL ini, select bintang from product. Oke teman-teman, jadi seperti ini dulu untuk video kali ini. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Nanti teman-teman tinggal praktik-praktik sendiri. Di video ini kita belum mempraktikkan mengenai table user. Untuk menghapus data yang ada di dalam table user, saya coba select from user, titik koma. Nah, jadi nanti coba teman-teman buat tugas. Nanti teman-teman coba buat untuk bagaimana caranya untuk mengedit username Alsaskar ini menjadi misalnya menjadi Malalantang atau menjadi nama teman-teman. Terus di password ini teman-teman bisa ganti, dan juga role ini teman-teman bisa ganti, atau dan juga teman-teman itu menghapus data yang ada di table user. Nanti teman-teman silakan praktis sendiri. Nah, jadi di CMD nya kita sudah belajar, kita sudah mempraktikannya ini teman-teman. Nah, terus ada juga caranya untuk kita itu bisa membuat database, membuat table, menginput data, menghapus data, mengupdate data, dan juga menampilkan data. Itu kita juga bisa menggunakan GUI yang namanya phpMyAdmin. Saya bisa buka di sini, saya ketikkan localhost/phpMyAdmin. Ketika saya enter, nanti kita tunggu sebentar, dia akan terbuka aplikasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri ini itu ada list yang nama-nama database-nya, list database yang sudah ada di dalam phpMyAdmin ini. Nah, di sini juga ada yang namanya toko online. Tentunya kita ini adalah database yang sudah kita buat melalui CMD ini, melalui command prompt ini. Oke. Nah, di sini saya bisa klik dia, toko online-nya. Nah, ini table yang sudah kita buat. Kita bisa lihat data yang sudah kita isi di sini juga, dan juga produknya, data yang sudah kita isi. Nah, kegunaan dari phpMyAdmin ini tentunya kita dipermudah. Jadi kita hanya tinggal klik-klik saja. Jadi kalau misalnya saya mau menghapus data Mirando,
Saya tinggal klik delete lalu saya oke. Jadi terus kalau misalnya saya mau edit data Mirando, saya tinggal klik di sini edit. Lalu saya edit nih. Misalnya di sini Malalantang. Saya tinggal go. Terus di sini saya ganti user. Passwordnya saya ganti 1 2 3 1 2 4 5. Saya go. Saya tinggal go dan hasilnya teman-teman lihat. Nah, ini kan lebih mudah teman-teman. Nah, kalau misalnya saya hapus, delete, saya hapus, hilang data sebelumnya. Saya browse, hilang. Nah, untuk melihat field-field atau kolom-kolom apa saja yang sudah kita buat di table user, kita bisa tinggal struktur, klik struktur. Nah, di sini dia muncul. Ini nama kolomnya yaitu username, ID, username, password dan juga role. Dan juga di sebelah kanan ini ada tipe datanya. Ini nama ini tipe datanya. Ada varchar, ada varchar, ada varchar, ada integer. Nah, untuk tanda kunci ini itu menandakan bahwa kolom ini berarti itu primary key. Dan juga di sebelah kanan ini ada yang namanya auto increment. Nah, seperti itu intinya. PHP MyAdmin ini sangat mempermudah kita untuk membuat database, karena sifatnya ini sudah GUI. Jadi kita tinggal klik-klik saja, kita tidak perlu mengetikkan seperti ini. Karena tentunya kalau misalnya kita mengetikkan seperti ini itu nanti kitanya yang akan ribet. Jadi nanti mereka sudah mempermudah kita menggunakan PHP MyAdmin. Dan juga video selanjutnya mengenai studi-studi kasus yang ada, seperti kita akan membuat aplikasi yang menggunakan database. Tentunya saya akan menggunakan PHP MyAdmin ini saja untuk supaya mempercepat kita dan juga mempermudah kita dalam mengelola database yang ada. Oke teman-teman, jadi seperti ini dulu mengenai video kali ini, mengenai video MySQL ini. Jadi nanti kalau misalnya video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Dan juga untuk teman-teman yang mau belajar tentang pemrograman dan juga suka tentang pemrograman, teman-teman tinggal teman-teman silakan untuk subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membahas tentang pemrograman. Jadi untuk teman-teman yang mau terus belajar pemrograman, teman-teman bisa subscribe video saya, channel YouTube saya, yaitu Alsaskar Mirando. Ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.